Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman baca sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku yang kedua, yaitu dari 10 kaidah penyucian jiwa, yang mana kita akan membacakan kaidah kedua, yaitu tentang doa adalah kunci penyucian jiwa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Doa merupakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah taala karena di dalamnya terkandung sikap menampakkan kelemahan, kefakiran, perendahan diri, hati yang luluh, dan pengakuan terhadap kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebesarannya. Bahkan bagi musuh-musuh Allah, yaitu bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, doa adalah solusi atas keputusasaan mereka, apalagi bagi para kekasih dan walinya yang mulia. Doa memiliki berpengaruh besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau berwasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan, "Ad-du'a'u miftahu kulli khair." Doa adalah kunci semua kebaikan. Semua kebaikan yang engkau harapkan dan engkau inginkan, baik berupa kebaikan di dunia dan di akhirat, maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Bersandarlah kepadanya dalam meraih dan mewujudkannya. Allah Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan menyandarkan diri kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan." Surah Al-Ghafir ayat ke-60. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa dikabulkan. Justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa tersebut. Apabila aku diberi ilham agar bisa berdoa, maka sungguh pengabulan doa akan menyertainya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian diriwayatkan juga dari Mutarrif bin Asy-Syikhir. Beliau berkata, "Aku merenungkan apakah pokok segala kebaikan. Ternyata kebaikan itu sangatlah banyak. Kebaikan itu mencakup sholat dan puasa yang urusannya berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Apabila ternyata engkau tidak mampu melakukan hal yang berada di tangan Allah kecuali setelah memohon kepadanya sehingga Allah memberikannya kepadamu, maka hal itu berarti pokok segala kebaikan itu adalah doa." Ya, hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud dalam bab At-Tazkiyah. Ya. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita berdoa dalam doanya, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Ya Allah, berikanlah diriku ketakwaan. Sucikanlah karena Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mensucikannya. Engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Teman-teman sekalian, perhatikan doa tersebut. Ya. Dalam doa ini terdapat isyarat dan peringatan bahwa penyucian jiwa itu berada di tangan Allah Jalla wa'ala, zat yang mengetahui hal yang gaib, sedangkan kunci pembukanya yang agung adalah doa dan merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati,
tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ketika seorang hamba memfokuskan hatinya, jujur dengan kebutuhan dan kekurangannya, kuat rasa harapnya, tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan, dan mencari waktu-waktu berdoa yang paling utama, niscaya doanya akan diterima. Ya, mustahil doanya untuk ditolak. Faktor terbesar yang dapat membantu kita untuk berdoa adalah menyadari bahwa kesucian jiwa kita terletak di tangan Allah Ta'ala. Allah lah zat yang membersihkan jiwa siapa saja yang Allah kehendaki. Semua urusan adalah milik Allah Ta'ala dan berada di bawah kehendaknya. Sebagaimana Allah mengatakan, balillahu yuzakki mayyasha. Sebenarnya Allah lah yang membersihkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazakka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Ya, dalam surah An-Nur Allah mengatakan demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah Ta'ala, ya, yaitu niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih. Ya, tatkala Allah mengatakan mazzaka minkum min ahadin abada, ya, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih selama-lamanya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak ada seorang makhluk pun yang dapat memberikan hidayah berupa kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tidak pula menjauhi sesuatu berupa kejelekan yang dia cegah dari dirinya sendiri. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Artinya, itu semua adalah semata karena karunia Allah Ta'ala. Ya. Al-Barra radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yanqulu ma'ana turab wa laqad wara turab bayadu batnihi wa huwa yaqul wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya. Apa yang dikatakan Barra radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ketika terjadi perang Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bersama dengan kami mengangkat tanah sehingga perut putih beliau menjadi kotor karena tanah. Seraya beliau mengatakan, wallahi laula anta mahtadaina. Ya Allah, sekiranya kalau bukan karena engkau, tidaklah kami mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna, dan kami tidak pula akan bersedekah. Wala sallaina, dan tidaklah kami akan mendirikan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat baca sekalian, hidayah, iman, dan kebaikan semuanya itu berada di tangan Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan hal ini di dalam jiwa para sahabat radhiyallahu anhum dan menekankannya berulang-ulang terus. Ya. Di antara pembuka khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini sering kita dengar pembuka khutbah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala kajian, khutbah Jumat dan lain sebagainya kita sering mendengarnya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Ta'ala, maka tidak ada yang dapat memberikannya hidayah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan para ulama hadis lainnya. Hal ini adalah pintu terbesar yang mesti dilalui dalam penyucian jiwa. Ya. Barang siapa yang mengetahui bahwa kebaikan, kesucian, dan keistiqomahan jiwanya berada di tangan Allah Ta'ala, dia akan bersandar kepadanya. Dia akan menghadap dan memintanya dengan berdoa kepada Allah, ya, dengan penuh harap
dalam kondisi sangat-sangat berharap untuk meraih kesucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan serta keberuntungan jiwanya di dunia dan di akhirat. Maka daripada itu, teman-teman baca sekalian, ya, berdoa merupakan di antara sebab seseorang mendapatkan kesucian jiwa, yaitu memohon kepada Allah dengan kondisi sangat-sangat berharap untuk meraih kesucian jiwanya. Ya, maka teruslah untuk kita, jangan sampai kita putus meminta kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah membersihkan jiwa-jiwa kita. Ya, maka daripada itu kita tutup dengan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita berharap kita semua dapat menghafalkan doa ini. Apa yang dikatakan Nabi tadi? Nabi mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah diriku ketakwaan, sucikanlah diriku ya Allah, sucikanlah jiwaku ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mensucikan jiwa ya Allah. Engkaulah yang menguasai serta menjaganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.